Tanaman buah tahunan merupakan bagian dari tanaman hortikultura yang memiliki manfaat sebagai sumber vitamin, garam mineral dan lainnya, yang dikonsumsi dari bagian tanaman yang berupa buah dan merupakan tanaman tahunan. Contoh tanaman buah tahunan misalnya mangga, durian, rambutan, jeruk, nanas, pepaya, pisang, nangka, salak, sawo, alpukat, belimbing, dan yang lainnya. Indonesia memiliki wilayah yang sangat luas dengan iklim tropis menjadi potensi agribisnis tanaman buah. Kesuburan tanahnya sangat memungkinkan untuk mengembangkan usaha tanaman buah. Prospeknya sangat menjanjikan. Selain karena permintaan produksi buah yang semakin meningkat, juga tersedianya banyak lahan untuk bercocok tanam. Jenis tanaman yang dapat dipilih cukup variatif dan bisa disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan. Oleh sebab itu, bibit tanaman selalu dibutuhkan setiap waktu untuk memenuhi kebutuhan, baik dari kalangan petani maupun untuk kebutuhan umum. Alangkah baiknya petani dan masyarakat umum mampu menyediakan bibit sendiri dan mengurangi ketergantungan ke penangkar bibit komersil. Ada beberapa teknik pembibitan yang dapat diterapkan oleh petani dan masyarakat umum untuk memproduksi bibit tanaman buah tahunan secara mandiri, yaitu persemaian biji, stek, grafting, dan okulasi. Dalam persemaian biji adalah mengumpulkan biji dari buah yang telah dikonsumsi. Kedua, bersihkan biji-biji tersebut dari sisa daging buah dan kulit biji. Apabila ada biji bercangkang seperti mangga, maka hilangkan cangkangnya. Ketiga, siapkan media tanam yang terdiri dari tanah, pupuk organik, dan arang sekam, dengan perbandingan 1:1:1. Arang sekam dapat diganti dengan jenis arang lainnya. Semua media diaduk menggunakan pacul dan dimasukkan ke dalam polybag. Keempat, tanam biji yang telah bersih dalam media tanam. Apabila ada biji yang berukuran kecil seperti biji guava, sebaiknya disemai dahulu dalam tray, setelah itu dipindah tanam ke polybag. Kelima, persemaian dirawat dengan penyiraman air yang cukup dan pemberian naungan. Hasil persemaian dapat digunakan sebagai bibit untuk ditanam langsung ke lahan atau sebagai bahan batang bawah atau rootstock. Langkah pertama dalam melakukan stek adalah memotong bagian tubuh tanaman sepanjang 10-15 cm untuk dijadikan bahan stek. Hasil tanaman yang berasal dari stek, sifatnya akan sama dengan induknya. Bahan stek dapat berupa daun, seperti pada buah naga. Kedua, oleskan bagian pangkal dari bahan stek dengan zat pengatur tumbuh. Pilihlah zat pengatur tumbuh yang sekaligus mengandung fungisida. Ketiga, tanam bahan stek pada media tanam yang menggunakan bahan sama seperti pada persemaian biji. Kemudian, beri sungkup plastik. Tanda keberhasilan adalah ketika muncul akar dan tunas baru dari bahan stek. Selalu lakukan ulangan karena ada kemungkinan gagal. Taruh di tempat yang mampu melindungi dari angin kencang dan hujan. Siram secara berkala pada bagian media tanam. Langkah pertama dalam melakukan grafting adalah potong melintang rootstock atau batang bawah. Kemudian, siapkan sion atau batang atas dengan memipihkan pangkal dari sion. Batang bawah yang digunakan berasal dari persemaian biji, sedangkan batang atas diambil dari tanaman yang sudah berbuah. Fungsi dari grafting adalah membuat bibit tanaman lebih cepat berbuah, sifat buah akan seperti batang atas, dan memiliki perakaran yang kuat. Kedua, selipkan sion pada belahan rootstock dan ikat sambungan dengan menggunakan plastik wrap. Pastikan ikatan kencang dan tidak mudah lepas. Ketiga, sungkup dengan plastik bening dan taruh pada tempat yang terlindung dari hujan dan angin kencang. Ikatan plastik wrap dapat dilepas ketika batang atas dan batang bawah telah menyatu. Langkah pertama dalam melakukan okulasi atau menyambung mata tunas adalah mengambil mata tunas dari tanaman induk yang sudah berbuah dan varietasnya diminati untuk diperbanyak. Mata tunas yang telah dipotong, diusahakan hanya terambil bagian kulitnya saja. Kedua,
Kupas batang pada rootstock sesuai dengan ukuran mata tunas. Jangan sayat terlalu dalam, usahakan hanya kulitnya saja yang terkelupas. Ketiga, tempelkan mata tunas pada rootstock dan ikat sambungan menggunakan plastik wrap. Ikatan dapat dibuka kurang lebih setelah 1 bulan. Terima kasih atas perhatian dari pemirsa semua. Semoga bermanfaat dan kita bisa melakukan gerakan bersama. Apabila pemirsa sekalian ingin belajar dan melakukan praktik langsung, bisa langsung saja berkunjung ke Balai Benih Hortikultura Kabupaten Serang.